Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, teman-teman semuanya, peserta mata kuliah alat ukur dan teknik pengukuran. Pada hari ini kita akan melakukan praktikum menggunakan osiloskop, ya. Menggunakan osiloskop dengan tujuan yaitu mempelajari penggunaan osiloskop untuk pengukuran tegangan, frekuensi, dan beda fase. Alat yang akan kita gunakan adalah ini, osiloskop GW-Instek yang sudah dilengkapi dengan function generator. Kemudian nanti alat dan bahannya sudah tersedia di sini. Untuk praktikum pada hari ini nanti selebihnya akan dilanjutkan oleh teman kalian dalam pengambilan data tegangan, frekuensi, dan beda fase. Dan tentunya nanti ada tambahan sedikit tambahan video untuk kalibrasi osiloskop, ya. Mungkin itu untuk pendahuluan dari saya untuk praktikum alat ukur menggunakan osiloskop pada hari ini. Untuk teman-teman yang mengambil data, nanti selamat mengambil data, dan teman-teman yang lain yang ada di rumah nanti bisa mengikuti atau menyaksikan kembali video yang sudah dibuat oleh teman-teman kalian. Ya, semoga proses pada praktikum hari ini lancar dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin itu. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah teman-teman, kita langsung saja perkenalan alat-alatnya dulu. Yang pertama ini kabel BNC. Saya lihat dulu, ini probe-nya. Terus ini power supply-nya. Nah, di modul tuh adanya 1 sampai 5 dan ini adanya 3, 4,5, 6, 7,5, 9 dan 12. Nanti kita pakai yang 3, 4,5 sama 6. Terus ini alatnya. Nah, kita selanjutnya akan mengkalibrasi alatnya terlebih dahulu sebelum dipakai untuk mengukur arusnya. Ya, baik teman-teman, kita selanjutnya akan mengkalibrasi terlebih dahulu osiloskopnya. Ya, yang pertama kita nyalakan terlebih dahulu tombol powernya ini. Lalu kita colokan colokan kabel BNC ini ke salah satu channel. Kita ke channel 1. Nah, setelah itu jangan lupa modenya dan source-nya kita pindahkan ke channel 1. Ya. Dan ini harusnya ke arus AC. Ya. Lanjut, kita mulai terlebih dahulu. Ini aturan kalibrasinya telah diatur bahwa 2 volt itu dari ujung puncak ke ujung bawah, 2 volt peak to peak. Nah, kita gunakannya 2 volt. Kita atur terlebih dahulu posisinya. Setelah itu kita pastikan bahwa di kotak ini telah pas ya. Atas bawahnya udah satu kotak. Telah satu kotak. Bisa dilihat. Lalu selanjutnya ada aturannya itu 1 kHz yang mana berhubungan dengan time per dips-nya. Kita atur terlebih dahulu generatornya ke 1K atau 1000. Nah, di sini kan time per diff itu untuk menentukan periode dan frekuensinya. Kita
kita biar lebih cepat aja, jadi kita ambil 1 milisecond per diff-nya. Nah, kita atur terlebih dahulu posisinya biar pas. Jadi di satu kotak itu harus terisi oleh 1 gelombang. Nah, jika sudah pas, kalibrasi itu telah selesai. Nah kan, ini jadi kesimpulannya kan tadi 1 milisekon. Nah, jadi 1 kotak ini berisi 1 milisekon, yang mana 1 kotak ini berisi 1 gelombang. Mungkin gitu. Nah, angka itu udah selesai. Nah, kalau untuk kalibrasi ke channel 2, kita bisa lakukan langkahnya yang sama seperti tadi melakukan pada channel 1. Udah kan? Nah ya udah, karena tadi udah selesai dikalibrasi, sini kameramennya. Karena tadi udah selesai dikalibrasi, sekarang kan kita mau mencari voltase dari DC nih. Nah ini kan masih di AC nih, kita pindahin dulu ke ground. Ya tadi kan posisinya ada di tengah sini ya. Nah biar gampang nanti menghitung perpindahannya, kita mending pindahin ke bawah. Soalnya kan nanti dia bakal naik nih kalau misalnya kita ubah ke DC nih dari power supply. Nah jadi kita pindahin ke bawah. Nah habis itu kita nyalain nih power supply. Jangan lupa ya, ini apa namanya, dicolokin dulu yang tadi di CH1, kabel CH1 yang itu, yang hitam itu bensinnya ya, yang positif ke positif, yang negatif ke negatif, baru dinyalain. Kalau misalnya ini lampu merah nih udah nyala, itu tandanya udah nyala. Nah terus tinggal kita lihat nih, tinggal kita pindahin ke DC ya, ke DC, karena kita mau ngitung voltase DC. Ini kan dia kan berubah nih dari yang tadinya kita lihat nih. Dia kan berubah nih dari sini naik nih ke sini. Nah, maksudnya tuh gimana? Kenapa pindah kayak gitu? Kita kan tadi pakainya 2 volt per diff, di mana artinya satu kotak ini itu bernilai 2 volt. Karena kita makainya di sini cuma ada 3 volt nih, di sini 3 volt. Maka kalau misalnya kita pindahin ke DC, dalam satu kotak kan 2 volt, berarti kita bisa nilai setengah kotak itu 1 volt. Berarti ketika kita memakai 3 volt, dia akan naik 1,5 kotak. Dan terbukti, lihat nih, dari sini ke sini itu nilainya 1,5 kotak. Setengah, 1, 1,5. Mantap kan? Selesai. Nah, karena kita juga perlu data dari volt per diff-nya itu beda, ada yang beda 1 juga. Jadi kayak kita pakai yang 1 gitu. Nah, kita atur lagi posisinya ke bawah. Ini udah paling bawah ya guys. Jadi ya mending dipasin di garis. Harus pas. Terus nanti ini masih tetap di 3 volt ya guys ya. Nih, ini masih di 3 volt, belum aku ubah apa-apa. Nah, baru kita pindahin ground ke DC. Nah, kita harus lihat nih berapa perpindahannya. Kita lihat. Kan kalau misalnya 1 volt per diff itu kan berarti dalam satu kotak itu bernilai 1 volt. Berarti nanti harusnya pindah 3 kotak ya guys. Kita lihat bareng-bareng. Nah pas kan di kotak ketiga tuh, garis ketiga naik ke atasnya 3, berarti bener nih kalibrasi nilainya itu perpindahannya 3 kotak gitu guys. 3 doang kan. Karena tadi kan udah makainya yang 1 nih, jadi kita ngitung lagi bagian apa namanya yang sekarang itu yang 4,5 volt nih 4,5 volt. Tadi kan 3, sekarang 4,5 volt. Nah ini volt per diff-nya kita masih pakai yang 1. Kita sesuaiin dulu nih guys. Berarti kan kalau misalnya 4,5 volt harus naiknya itu 4,5 lah ya. Ini kalau misalnya dihitung 1, 2, 3, 4,5 di sini harusnya. Jadi agak ke atas. Yeah. Nah, jadi coba kita lihat. Kenapa jauh sekali? Nah. Ini enggak pas apa ya?
Berarti kelebihan Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, karena tadi bapaknya bilang ya kemungkinan besar di kelebihan, entah itu dari power supply-nya atau dari alatnya. Memang sudah tua alatnya, jadi ya kalian lihat sendiri ini lebih. Tapi aslinya itu harusnya naiknya 4,5 juga gitu guys. Thank you. Sekarang kita memakai, oh ya pindah dulu ke ground guys, jangan lupa. Nah sekarang kita memakai yang 2 volt per div. Ting. Nah habis itu ya yang tadi masih 4,5 volt ya guys ya. Berarti harusnya naiknya 2/4 lah, 2 lebih dikit harusnya gitu. Tapi karena tadi yang udah aku bilang alatnya yang sudah tua, jadi gitu deh. Nah bener kan? Nah ini bener nih, 2 lebih sedikit. Ini sebenarnya 2/4 ya guys ya. Jadi karena dia 4,5 volt dan kita memakai 2 volt per div, yang artinya dalam satu kotak itu ada 2 volt, jadi naiknya itu 2/4 gitu guys. Sekarang karena tadi masih di 2 volt per div, ya udah kita sekarang lanjut aja ya kan ke yang ke 6 volt nih, 6 volt. Jadi ini udah 6 volt. Kita makainya 2 volt per div tadi, yang harusnya ini naik 3 sih, naik 3 garis ya guys ya. Kita udah ke groundin. Ya 3 kotak sih maksudku. Jadi ini udah di ground, tinggal pindah ke DC, tinggal cetek. Nah, ngepas kan naiknya 3. Nah, itu perbedaannya. Ini ground, ini DC. DC-nya naik 3 kotak. Mantap. Kita pindahin ke ground lagi. Sekarang kita memakai yang 1 volt per div. Nah, ini secara teori harusnya naiknya 6 kotak. Karena kita memakai 6 volt dari power supply. Jadi harusnya ketika kita pindahkan ke DC itu harusnya naik ke 6 kotak. Ya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, ya harusnya bablas sih. Kita lihat ya. Ya nggak ada, mantap kan. Ini sebenarnya tembus ke atas. Cuma ya gimana ya, karena alatnya juga garisnya nggak bisa ini. Dan ini udah mentok ke bawah, jadi nggak akan kelihatan. Jadi ini udah kelima, masih ada ke atas lagi gitu guys, jadi nggak kelihatan. Ini bukan dimatiin loh ya, tuh powernya masih nyala nih, ini power masih nyala ya. Jadi naiknya tuh 6 kotak gitu guys. Thank you. Jadi selanjutnya kita kan mau menghitung frekuensi dan tegangan arus AC. Nah langkah pertamanya itu ya jelas yang tadinya tuh kan kita mainin ini yang ground sama AC, kita pindah ke AC. Terus juga kita colok kabelnya ini yang tadi dari yang tadinya apa sih, kita ngitung pakai power supply, sekarang kita ngitung ke sini nih, generator output. Kita colok ke generator output. Lanjut, kita kan tadi udah kalibrasi, terus tinggal kita hitung dan mencari time per div sama volt per divnya agar sesuai 1K gitu ya, biar ngepas 1K nih, biar ngepas frekuensi 1K dalam perhitungannya gitu kan. Nah tadi itu udah dicoba-coba, akhirnya yang saya butuh time per divnya 1, terus HSP nya juga 1. Jadi time per divnya itu 1 milisecond, yang volt per divnya itu juga 1 ya. Yang hasilnya ya begini grafiknya guys, seperti ini. Nah terus ke berapa tadi, ke 10.000 ya. Ini kan 1K, kita range nya pindah dulu nih ke 10K. Terus nanti kita cari nih biar ngepas gelombangnya tuh gimana. Kan karena perhitungannya kan HSP nya tetap di 1 nih, ini HSP nya tetap di 1 yang voltnya. Yang HSH nya itu kita pindah ke, kalau dalam perhitungan kan sebenarnya kan 0,1 ya, 0,1. Nah 0,1 tuh di sini. Nah gambarnya kan sama tuh kayak tadi. Ya udah. Nah ini berarti melambangkan si apa sih namanya, bentuk gelombang si frekuensi 10K. Nah sekarang kita pindah lagi range-nya ke 100K. Nah ini kan 100K kan kayak gini nih. Nah kita cari nih gimana caranya biar bentuk gelombangnya sama lagi. HSP nya kan kita tetap sama nih, voltnya tetap sama 1. Nah kita cari di time per div-nya lagi aja. Nah ternyata sama lagi nya di 10 μs. Ya udah, jadi nih ini 10 μs. Kameramennya nggak mau ngedekat, emang pelit. Nah, lanjut aja. Jadi kayak ini udah benar.
Nanti selanjutnya tinggal kita kita tinggal coba lagi di cara yang sama dan dibuktikan di grafik yang berbeda, misalnya di grafik gergaji, terus atau nanti lanjut lagi di grafik apa tadi namanya, balok ya atau kotak, grafik kotak ya, grafik balok atau kotak lah itu namanya. Nah gitu guys, selesai. Baiklah, sekarang kita akan mengukur beda fase pada suatu rangkaian yang ada satu resistor dan satu kapasitor. Tolong dengarkan dengan baik. Nah, ini resistor bernilai 4000 ohm, ini kapasitor berkapasitansi 0,1 Faraday. Nanti akan dirangkai dengan osiloskop untuk mencari beda fase. Untuk kabel negatif dari power source dan kedua channel dari osiloskop diletakkan pada satu tempat. Nah, untuk channel 1 akan melewati kapasitor dan resistor. Lalu untuk channel 2 hanya akan melewati resistor tanpa melalui kapasitor. Jika diibaratkan selang air, maka selang 1 akan mengisi ember dahulu, baru lanjut ke selang berikutnya. Kalau selang 2 akan lurus terus tanpa mengisi apapun. Di sini kami juga mengubah volt per diff-nya menjadi 0,2 agar lebih terlihat di layar. Kami juga mengubah time per diff-nya ke XY. Nah, hasilnya akan seperti gambar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi menyampaikan. Alhamdulillah untuk praktikum pada hari ini sudah selesai ya. Kita sudah mendapatkan data pengukuran menggunakan osiloskop, baik itu pengukuran tegangan DC, kemudian juga pengukuran frekuensi gelombang, ya, frekuensi dari gelombang AC. Dan juga kita tadi sudah mencoba untuk pengukuran beda fase. Ini datanya sudah ada. Ya, nanti teman-teman yang di rumah yang menyaksikan video ini kalau masih bingung atau kurang jelas, ya bisa tanya ke saya. Ya, bisa tanya ke saya. Nanti silakan mungkin kalau pas sudah diizinkan kita masuk, kita bisa menggunakan alat ini lagi kalau mau belajar menggunakan alat ini. Karena memang ini termasuk alat ukur dasar ya, alat ukur dasar yang semua mahasiswa itu harus paham bahwa penggunaan osiloskop itu bagaimana kita bisa memvisualisasikan dari arus listrik baik itu AC maupun DC. Ya. Ini datanya saya terima ya, saya tanda tangan. Baik, terima kasih atas teman-teman yang sudah datang pada hari ini untuk pembuatan video, dan semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk teman-teman kalian khususnya, dan juga nanti ke adik-adik kalian, adik tingkat kalian dan seterusnya. Semoga seperti itu. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.